Menurut saya pengertian tentang sampah, sampah itu adalah suatu bahan atau hasil sisa olahan dari manusia yang sudah tidak berguna atau tidak berfungsi lagi sehingga, manusia umum membuangnya di tempat sampah, itu yang disebut dengan sampah. Pengelolaan sampah di rumah tangga untuk saat ini menurut saya pribadi, saya masih lihat, pengelolaannya masih belum maksimal karena banyak dari masyarakat yang cara membuang sampah atau cara, mereka membuang hasil sisa aktivitasnya ini sembarang atau dijadikan satu. Misalnya, yang mestinya sampah itu bisa, berguna untuk, eee, selanjutnya, ada juga yang sampah memang tidak berguna sama sekali. Ini masih dijadikan satu sehingga dari segi fungsi sebetulnya ada sampah yang masih berguna, masih bisa dipakai. Jadi ini masih langsung dibuang begitu saja di bak sampah dan berakhir di TPA. Proses pengelolaan sampah yang ideal menurut saya pribadi, yang pertama adalah, mengurangi jumlah pemakaian yang dapat mengakibatkan atau dapat menimbulkan hasil dari sampah. Misalnya kita berbelanja, biasanya cenderung kita memilih, barang-barang yang, banyak mempergunakan, bahan dari plastik atau terbungkus dari plastik atau juga bisa disebut pada saat kita berbelanja kita menggunakan yang namanya, tas kresek saat kita membawa barang tersebut. Nah, menurut saya, hal ini bisa dikurangi atau diminimalisir dengan kita membawa, tas yang sudah, already lah istilahnya dalam bahasa Inggris, sudah siap dari rumah sehingga apa yang kita, beli nanti di pasar, kita tinggal menaruhnya di, tas tersebut. Nah, agar, sampah di rumah, tersebut, tidak maksudnya dalam artian tidak banyak tertimbun di rumah sehingga yang berakhir di TPA. Mestinya untuk sampah, rumahan ini, menurut saya agar lebih ideal dan lebih, praktis dan juga berfungsi, kita sebaiknya di rumah di rumah sudah mempersiapkan yang namanya, tempat sampah pilahan. Seperti ada namanya sampah organik yang nantinya bisa dipergunakan sebagai pupuk, ada yang namanya tempat sampah anorganik yang nantinya sampah anorganik ini bisa dibuang di TPS yang untuk yang, tidak berguna, tapi yang lainnya bisa digunakan untuk hasil, yang kreatif. Contohnya seperti ini, eee, kalau biasanya kita, kreatif dalam mengolah bahan, jadi yang koran yang sudah tidak terpakai biasanya, setelah kita membaca yaitu kita buang atau pakai bungkus baju lalu berakhir di bak sampah, tapi dengan kekreatifan kita untuk mengolah koran tersebut menjadi bahan tepat guna, bisa digunakan sebagai, tas alat berbelanja. Tentu saja ini, bukan saja bisa digunakan, dengan bahan koran, tapi juga bisa dipergunakan dengan contoh dengan kaos, sehingga, dalam pemakaiannya itu lebih 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 lama, lebih panjang. Dan menurut saya sebaiknya, di rumah itu kita sudah mempersiapkan, 2 tong sampah, yang satu untuk organik, sehingga setelah penuh organik tersebut, kita bisa buang di halaman atau di kebun, sehingga nantinya setelah sekian bulan itu akan menjadi pupuk. Untuk anorganik kita pilah lagi, yang satu di mana kita bisa mempergunakan sebagai bahan kreativitas dan sisa sehingga apa yang kita buang ke tempat sampah yang berakhir di TPA itu, jumlahnya bisa ditekan atau lebih sedikit.
Priswat yang bandingan Dumon dengan Mangkin jauh sekali kan. Dumon petani niki sedorong ada pupuk kan. Masih mengangkut sampah dari rumah. Sampah itu pun sampah daun-daunan ya. Tidak ada plastik. Dan kucit itu diwadainya banyak kaum kan. Akhirnya soal sampah akhirnya sing ada begitu. Kajang menduduk sampah kena organik kan. Dan hingga tidak ada masalah sampah Dumon kan. Ini kan. Ya mungkin karena plastik akeh kebesya wagi nang utang berserakan di jalan-jalan. Ada ke got, ada ke telabai kan. Nah niki pencemaran luar biasa mungkin. Dan guru merasakan sebagai petani langsung nah, kalau plastik niki masuk ke persawahan. Akhirnya cari kenten
cari tatak sini pula-pulaan ini ke. Kadang-kadang ya kerdil bisa kan. Kan. Plastik ini luar biasa pengaruhnya kan. Di samping ini ketil nyag yang dalam miah ini ketil nyag sampai ini plastik ini enggak sampai tahunan tuh nyag. Ini tersumbat-sumbat di kan di saluran air ini kan. Kadang-kadang meluap. Banjir pun karena mempel saluran ini kan meluap kan. Ini ke amannya. Niki masalah sampah plastik niki kan masalah kita bersama. Masalah masyarakat semua ini sebenarnya terlibat itulah. Perlu keterlibatan semua masyarakat ini. Misalnya dari pemuda itu, memberikan keterangan-keterangan generasi muda dampak pencemaran plastik itu terhadap kita. Kita dari Persubakan sampai ada jadwal-jadwal penanggulangannya. Ya, tiap-tiap panen, nah itu tiap-tiap panen kita membersihkan saluran, terus bakar. Nah niki dari desa sebenarnya kan sudah ada penampungan sampah niki diambil, itu pun rasanya berkurang. Kurangnya apa? Masih ada pembuang sampah yang liar, terutama di pinggir-pinggir saluran. Nah jalan keluarnya ya menurut guru, kepala desa itu punya kaki tangan, misalnya kalian dusun, itu biasanya ikut sertakan mengawasi itu. Bila perlu didendai orang-orang yang membuang sampah sengaja itu gitu. Kalau ada tindakan yang begitu, kira-kira agak percuma juga. Begitupun dari sampah-sampah rumah tangga ini kita sampai ada menyadari, diwadai motor nyemak. Nah ini di samping ini cari trawas sinunyan, penduduk di pinggir-pinggir membuang kari gitu. Nah ini perlu pengawasan juga kan. Karena keterlibatan sami harus kena arah sikot kan. Tenje mempan untuk ini di desa mantem nangani kurang juga. Subak pasti ya. Apalagi makin generasi muda mau membantu lah. Itu harapan gurune bisa berkurang gitu ya. Permasalahan masalah sampah plastik gitu. Ya. Om Swastiastu, adan tiangi loh pantiase. Pekerjaan sehari-hari pekerjaan tiangi sebagai pedagang yang mempekerjakan 4 orang. Pengelolaan sampah di rumah tiangi, tiang hanya membersihkan rumah, terus membuang ke tempat sampah. Ampun di tempat sampah, wenten ngambil di pekerja TPS mengenai sampah di luar, tiang sing benawang-nawang ya untuk di rumah den tiang menjaga kebersihan berpusing, apalagi menjaga kebersihan di luar itu kan ada aneh sepantasnya menjaga peraturannya di desa, tiang untuk di rumah den berpusing.
begini ya, yang melatar belakangi sebenarnya ini wacana dari sekian tahun yang lalu dari Mekel, Ketuk Kusumardana yang memiliki malah ketika masih liandisi pekeramannya almarhum Maharcana itu sudah diwacanakan dalam setiap pertemuan paruman maupun pertemuan desa dinas, tetapi bisa kita realisasikan setelah mendapat bantuan dari Kabupaten Buleleng, bantuan pembangunan TPST itu TPS 3R gitu. Tempat pengolahan sampah, recycle, reuse dan reduce gitu. Nah, yang melatar belakangi kita membuat TPST itu sudah jelas Bungkulan terdiri dari 13 dusun yang luas geografisnya sangat luas. Ya, saya kurang begitu paham berapa meter persegi, kurang begitu paham. Dan masyarakatnya sangat banyak, sangat potensi sampah di Bungkulan itu akan menjadi gangguan utama di dalam menciptakan kebersihan lingkungan, kan begitu ya. Nah, oleh karena itulah wacana ini seperti kata saya tadi, dari dulu sudah diwacanakan, harapan supaya sampah bisa dikelola. Dan syukur Astungkare mendapat bantuan dari Pemda Buleleng. Nah, kita langsung bisa dirikan tempat pengolahan sampahnya, kemudian kita bisa jalankan. Ya, sebenarnya. Yang sampah, terus kadang-kadang ada masyarakatnya ada bisa milah sampah, ada yang bisa, terus yang kenalannya ajak marangin milah, kenalannya ngangkut sampah tuh yang sampaikan sama masyarakat kontrolnya masih kurang, karyawannya kurang lagi. Ini mulai pupuk di TPST itu kurang tenaga. Selama ini saya dari tugas TPST yang menemukan masalahan dalam di masyarakat. Terus saya minta maaf sama masyarakat karena karyawannya lebih sedikit, tapi kurang angkutannya kurang. Disiplinkanlah diri mulai dini. Yakinkanlah bahwa sampah bisa dikelola dari rumah tangga. Sampahmu adalah sampahmu, sampahku adalah sampahku. Mari urus sampah kita mulai dari diri kita masing-masing. Realita sampah.